Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kita coba untuk pagi ini ngobrol bareng lah sama Bang Indra, saya Adam. Kita awalnya sih ingin coba kongko-kongko sambil ngobrol santai, sambil ngopi, walaupun kopi masih dalam bentuk begini ya, bukan dalam bentuk cangkir gitu. Daripada beli. Dan juga bikin sendiri tanpa harus repot-repot beli kemana-mana gitu. Nah, terpikir nih guys, kemarin itu kan cukup hangat ya pemberitaan mengenai masalah haji ya. Kita lihat di pemberitaan media massa, di sosmed itu konteks tentang pelaksanaan haji di Indonesia, khususnya tahun 2004 itu sangat menyita perhatian publik Indonesia. Baik dari kalangan yang masih muda maupun yang sudah senior, katakanlah begitu ya. Kalau kita lihat saat ini KPK sedang mengalami masa-masa genting untuk menentukan siapa yang jadi tersangka dalam kasus kuota haji ini. Nah, kita nggak mau bahas berat-berat dulu sebetulnya terkait dengan masalah hukumnya. Kita coba runut pelan-pelan seperti apa sih ketika bicara masalah haji ini gitu ya. Nah, ini Bang Indra memang secara background banyak paham nih tentang hukum ya. Tentang hukum pidana, hukum administrasi negara yang mungkin nanti nyambung dengan bagaimana kita tapi jangan mengolah dibilang, masalah haji nih. Jangan dibilang gitu juga sih. Intinya kita tuh bapak-bapak yang kepo. Nah, kalau dibilang paham banget sih nggak juga. Nggak juga, cuma kepo. Tapi punya background lah ya, punya background, kepo, kita pengen bagaimana supaya bisa bermanfaat lah ya. Iya, bermanfaat karena kalau kita lihat di di berita-berita medsos, di channel-channel berita itu kayak kurang jelas lah. Ya bukan gimana, karena namanya berita kan dia harus dia bikin yang inti-intinya aja yang bisa dikonsumsi gitu kan. Nah, cuma kalau kita pengen tahu sebenarnya backgroundnya gimana sih, dan setelah kita baca-baca ternyata kita baru mengetahui, oh ternyata emang susah buat KPK nentuin gitu loh. Oke. Gitu. Artinya waktunya terbatas, kemudian juga skopnya sangat luas, ada 400 travel agency ya. Iya. Tambah juga ada dugaan keterlibatan pejabat-pejabat di level kementerian. Iya, dan juga tindak pidananya sendiri bisa jadi nggak ada. Oh gitu ya? Ada kemungkinan kan kita namanya kita kan jadi gini, kita nggak bahas fakta di lapangan karena kita nggak tahu kan. Kita bukan penyidik, bukan orang-orang yang melakukan itu gitu. Orang kepo lah kita. Ya, pokoknya orang kepo, orang di luar ibaratnya sama aja lah, orang lagi tongkrongan nyongkok beli es cekek gitu kan, apaan sih itu gitu kan. Kan gitu. Jadi ya kita pengen tahu aja sebenarnya. Jadi yang kita bahas ini dasarnya apa sih sebenarnya gitu kan. Kita nggak akan bahas fakta karena kita emang nggak tahu. Kita nggak akan bahas substansinya gitu. Yang terlalu dalam ya. Kita cuma lihat aja frameworknya gimana sih sebenarnya gitu kan. Bicara masalah haji ini kan sangat kuat kaitan dengan kuota nih. Iya. Kalau kita bicara masalah kuota, ya dalam banyak kasus juga seringkali ada masalah kuota yang dipermasalahkan. Dulu kita punya kasus tentang masalah impor daging sapi, kuota gitu kan. Terus juga ada masalah pembagian kuota untuk impor benur atau ekspor benur lah katakanlah gitu. Sekarang ini haji juga lagi-lagi ada istilah kuota nih. Nah, kira-kira Bang Indra bisa nggak sedikit banyak menjelaskan apa sih kuota itu gitu sebelum kita masuk ke konteks yang lebih dalam lagi lah. Gitu. Iya, ya kuota itu kan intinya gini ya. Kuota itu kan artinya pembatasan nih. Intinya bukannya terus umat Islam itu kalau haji itu dibatasin. Masalahnya fasilitas dan tempat di Saudi, tempat kita haji itu yang namanya wukuf itu kan terbatas. Segitu aja ya? Iya. Nggak mungkin nambah tuh ya? Iya. Tanah haram buat wukuf ya segitu gitu pastinya. Nah sekarang dari seluruh dunia datang kan. Nah itu mau di mana gitu kan, jadi terpaksa pemerintah Saudi kan dia juga punya punya keterbatasan untuk ngurus banyak orang kan. Jadi terpaksa pemerintah Saudi ya udah deh berarti dijatah-jatahin nih.
karena kemampuan mereka juga. Jadi yang nentuin kuota itu Saudi ya? Iya. Untuk di Mina sudah ada wacana tuh, nggak lagi sifatnya tenda kan untuk nextnya ya, tapi akan dibikin lebih kapasitas lebih banyak gitu ya, dengan bertingkat gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya untuk di Arafah apakah memungkinkan secara hukum syariah juga untuk bisa menentukan tempat. Kayaknya panjang. Ya udahlah kita nggak bahas itulah. Intinya bahwa kuota ini mau nggak mau ada lah gitu ya. Iya, untuk haji khususnya. Karena alasannya praktis, bukannya diskriminasi atau apa, praktis. Bisa nggak sih gitu kan? Nah, kan banyak nih negara yang berkepentingan terhadap haji. Nggak cuma Indonesia nih. Ya, ada juga India, ada juga mungkin Pakistan, Afrika Selatan, bahkan negara-negara yang non Muslim nih. Nah, bagaimana Saudi sebagai penyelenggara haji dan umroh menentukan kuota itu, Bang? Ya nggak tahu ya, mungkin dia rapat itu harusnya. Ya kan? Rapat gimana tuh? Iya, kan maksudnya dia kan ngukur kemampuannya, terus ngukur tempatnya yang ada, terus berarti kan bilang-bilang juga dong sama teman-temannya negara-negara Islam yang lain. Maksudnya pasti dia nggak enak juga dong, bukan mentang-mentang tanah Hijaz itu ada di tempat dia, terus dia pastilah mungkin ada di Oki kali ya, dia rapat gitu, dia ngasih tahu begini loh gitu kan. Nah, habis itu buat sekian. Tunggu. Ini mungkin ada penyimak kita yang belum paham Oki itu apa gitu. OIC ya? OIC. Ya, jadi ya mungkin lewat situlah mereka rundingan, dan ya rundingan setengah rundingan lah ya kan, karena yang pegang Saudi semua sebenarnya. Gitu. Artinya Saudi menyelenggarakan semacam konferensi itu ya. Untuk mengumpulkan negara-negara Muslim yang ada di dunia ini untuk kemudian sepakat nih gimana cara menentukan kuota haji untuk masing-masing negara gitu ya. Iya, kira-kira begitulah. Artinya bisa jadi ada konteks di mana kuota itu ditentukan berdasarkan jumlah penduduk masing-masing negara. Iya, pasti. Katakanlah Indonesia karena jumlahnya lebih banyak dibandingkan negara yang lain, katakan dengan Iran atau dengan Qatar. Berarti jatahnya Indonesia ini untuk bisa memberangkatkan haji penduduknya lebih banyak daripada negara tersebut. Itu kan ya mungkin ya? Iya, harusnya begitu ya. Dan kenyataannya begitu. Mungkin sekian ribu orang penduduk Muslim maka dapat satu gitu ya, kuota kayak gitu ya. Oke. Nah, dari kuota itu setelah Saudi menetapkan, katakanlah Indonesia karena jumlah penduduknya itu adalah yang Muslim 180 juta katakanlah, atau 200 juta deh gitu ya. Berarti anggaplah satu kota itu untuk 1.000 penduduk, berarti Indonesia mendapatkan 200.000 kuota. Ya, saat itu mungkin gitu kan ya, gampangnya lah. Gitu. Ya, kira-kira begitulah. Nah, kemudian tahun 2024 kalau nggak salah nih Bang ya, kalau nggak salah kuota yang diberikan untuk Indonesia oleh Saudi adalah 221.000 jamaah haji. Betul ya? Ya, betul. Oke. Nah, kaitan dengan kasus yang saat ini sedang menghangat, sebetulnya yang dipermasalahkan kuota itu atau bukan? Soalnya abis itu Presiden Jokowi katanya kan dia melobi kan, melobi. Terus hasilnya entah gimana prosesnya kita nggak tahu, dapat tuh ekstra 20.000. Oh, tambahan. Jadi dari 221.000 itu kita dapat tambahan lagi. Berapa tuh Bang? Dapat 20.000 total. 20.000 tambahan. Oke. Berarti 241.000 ya harusnya ya? Iya, jadi totalnya segitu kan. Nah itu total untuk yang reguler maupun yang khusus. Berarti tinggal nanti bagaimana secara hukum atau secara administrasi negara itu dapat dibagi sesuai dengan peruntukannya untuk mana yang reguler, mana yang khusus. Ya, jadi kan kita pertama dapat 221.000. Itu kan suatu bukan pemberian ya, pokoknya kita sesuai kesepakatan bolehnya ngirimnya gitu kan. Nah, kemudian semua ini kan harus dikoordinasi nih. Siapa sih yang mengkoordinasi? Maksudnya kan nggak mungkin, Indonesia punya jatah 221.000, daftar ya semua ke Saudi gitu kan. Kan nggak. Nah, harus dikoordinasi dalam negara gitu kan. Nah, di kita berarti ada organisasi yang mengkoordinasi itu, yang membuat menjadi hukum nasional angka itu. Nah, itu. Nanti kemudian ada tambahan lagi, ya keluar lagi dasar hukum nasionalnya untuk itu gitu kan. Nah, itu ada diatur di Undang-Undang Haji. Undang-Undang Haji.
Oke, jadi ketentuan mengenai bagaimana peruntukan kuota tersebut, Ya, pemerintah mengacu kepada Undang-Undang Haji. ya. Nggak sembarangan ya? Enggak, udah Ya kan? diatur. Oke, Diatur. nggak bebas-bebas banget tuh. Menteri pengen ngebagi reguler sekian, untuk khusus sekian, nggak ya? Iya. Ada pegangannya dari si Iya. menteri bahwa itu sekian untuk reguler, sekian untuk Ya. khusus. Bawa tuh bang, masing-masing. Nah, itu kalau kita lihat Undang-Undang Haji, pasal berapa tadi ya? 64 ya? Pasal 64. 64. Itu cuma dibilang gini, haji khusus 8%. Oh, haji khusus 8%. Ya, jadi kalau penafsirannya a contrario, 92%. 92 reguler. buat reguler. Iya. Oke, berarti kalau misalkan tadi kita katakanlah 221.000 kuota awal ya, Ya, awal 92%-nya itu untuk reguler, reguler 8%-nya untuk khusus. khusus. Oke. Reguler. Nah, ketika ada tambahan 20.000 tadi bang, ketentuan sama nggak seperti ini pembagiannya? Nah, Harus sama-sama 92 sama 8 atau bebas? nah ini nih yang bukan rancu ya, gimana ya? Ada orang yang punya penafsiran lain. Kita terbuka aja ya. Maksudnya kita bukan hakim, bukan orang kemenak, bukan apa. Kita adalah bapak-bapak kepo lah gitu kan. Oke. Ada yang menafsirkan undang-undang haji itu terserah menteri, gitu. Menafsirkan undang-undang haji terserah menteri. Iya, jadi sumbernya undang-undang haji menurut sebagian orang terserah menteri itu. Oh, itu yang namanya ini bang, diskresi ya? Bukan? Nanti dulu. Oh, belum. Oke. Nanti dulu. Oke. Nanti dulu. Jadi gini, kalau saya habis baca undang-undangnya, menurut saya pribadi yang nggak ada efeknya buat kemana-mana nih, harusnya yang 20.000 tambahan itu dibaginya sama. Ini sesuai dengan ini? Iya. Harusnya ya? Harusnya, sama ya? iya. 92% Iya. dan 8% itu ya? Ya, karena Oke. coba dilihat di pasal 64 Oke, ini pasal 64 ya? itu kan tulisannya bahwa haji khusus 8%, udah gitu aja. Oke. Dia nggak bilang kalau ada kuota tambahan nanti diatur lain, kan nggak? Oke. Gitu kan? Jadi kuota ya sudah, kuota yang awalnya ataupun juga kuota tambahan. Semua mengacu ke sini pasal Harusnya 64. bacanya begitu, baca begitu. Kalau soalnya kita baca gini kan di undang-undang haji itu yang di mana? Pasal 8. 8 ya. Pasal 8 dan pasal Oke. 9. Kuota jemaah haji ya. Ya. Nah, ini kita ini nih yang kita bahas tadi ya. Oke. Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri. Nah, Kuota haji Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh menteri. ya. Nah, ini kan kalau kita hanya baca pasal ini tanpa ngelihat konteks haji dunia, itu kan kesannya Indonesia ada berapa sih yang ngantri? 2 juta orang, dia berangkatnya semua deh. Kata menteri. Kesannya begitu kalau Kesannya kita begitu bacain kalau aja. baca lateral ya. Iya, tapi waktu kita lihat konteks yang tadi seluruh dunia, nggak mungkin menteri kayak gitu. Oke. Gini bang. Kalau saya Ya. baca nih pasal 8 ayat 1 nya. Iya. Jemaah haji diberangkatkan berdasarkan kuota haji Indonesia. Ya. Jadi ada kata-kata kuota haji Indonesia. Ya. Berarti kita mendapatkan kuota haji itu dari Saudi tadi ya. Iya. Berarti kan ini kan. Iya. Jadi setelah ini didapatkan dari Saudi, Ya. barulah menteri menetapkan kuota haji Ya. untuk mana yang reguler, mana yang khusus. Iya. Iya. Itu kan Jadi ya? kan kuota haji dimaksud ayat 1 tadi ditetapkan oleh menteri. Jadi menteri nih membuat hukum nasional kuota haji yang tadi dari Saudi. Nah, menteri bilang kita berangkatin 221.000 ya tahun ini. Jadi untuk jajarannya ke bawah yang ngurusin haji, oke, kita 221.000 yang berangkat. Itu kepentingannya. Oke. Iya. Disitulah kewenangannya menteri untuk mengatur Iya. lebih lanjut. Iya. Oke. Ya, di sini kan ada nih, mana sih? Ya, pasal 8 ayat 2 ya. Ya, jadi 8 ayat 2 ditetapkan. Undang-Undang Haji. Lalu di situ dibilang tuh ada dari yang 221.000 itu ada khusus, ada reguler. Yes. Cuma belum disebut persennya. Oke, di pasal 8-nya nggak ada nih. Iya, nggak ada. Ini baru muncul di pasal 64 ya. 64. Jauh tuh. Jauh. Dari pasal 8 di awal Iya. ke pasal 64. Iya. Oke, lanjut Bang. Oke. Nah, terus udah itu dibilang nih pada pasal 9-nya
Kalau ada penambahan kuota haji, menteri menetapkan kuota haji tambahan itu ya. Udah, jadi misalnya dapat nih 20.000 dari Saudi nih tadi Presiden Jokowi dapat 20.000. Nah, menteri terus apa? Oh ya udah tetapkan lagi. Jadi tadinya 221.000 udah, begitu ada kuota tambahan 20.000 keluar lagi tuh. Oke, saya sambil ngitung ini pakai kalkulator deh. 21.000, 221.000, ya kan? Dikali 92%. Berarti untuk ini awalnya nih, ini tahun 2024 ya? Iya, 2024. 2024. Oke. Ada 203. Wih, banyak ya, 203.000 ya? 320. Oke. Kurangin 221. Jadi yang khususnya hanya 17.000 Bang. 680. Ini kuota awal ya? Ya. Kuota awal. Nah, tambahan 20.000 ini harusnya kan mengikuti pola ini ya? Nah, kita lihat sekarang pasal 64 ya. Oke. Jadi kan nggak tadi gini. Jadi nanti waktu yang 20.000 ini keluar lagi nih penetapan oleh menteri nih. Oke. Ya kan? Nah, pasal 9 ayat 2 ketentuan mengenai pengisian kuota haji tambahan diatur dengan peraturan menteri. Oke. Nah, ini saya berusaha untuk mikir-mikir maksudnya apa ya? Apakah ini yang membolehkan menteri mengatur persentasenya berbeda? Oh, ternyata enggak. Pengisian itu kalau kita baca di undang-undang ini itu maksudnya dapat 20.000, siapa aja orangnya yang 20.000 itu ngisi tuh. Bukan 20.000 itu berapa persennya. Contoh gimana contohnya? Ya, misalnya gini, 20.000 nih dapat nih. Berarti kan ada yang di antrian tadinya nggak dapat, kan berangkat kan. Nah, kan ada namanya tuh, misalnya ada Kang Adam, ada siapa gitu kan. Nah, itu ngisi tuh namanya tuh. Nah, kan ngisi itu kan berarti apa? Dia namanya naik, harus melunasin dong. Yeah. Nah, itu kan ada lunasinnya berapa lama, terus dia harus bayar berapa, segala macam gitulah. Nah, itulah yang diatur oleh menteri. Bukan persentasenya. Nah, sekali lagi ini yang saya dapat dari ini ya, maksudnya kita kan bapak-bapak kepo nih, bisa jadi salah juga, gitu kan. Kalau ada yang bisa memberikan penafsiran berbeda, mengoreksi saya, ya silakan. Tulis di komen. Ya. Komen. Gitu kan. Pokoknya menteri boleh menetapkan, tapi bukan mengenai persentasenya. Kayaknya begitu ya. Ya, soalnya lanjut. Lihat pasal 64 ya. Pasal 64. Pasal 64, saya coba buka deh. Nah, pasal 64 nih. Menteri menetapkan kuota haji khusus. Kuota haji khusus ditetapkan 8%. Udah itu aja. Nggak ada ngomong-ngomong soal apa? Tambahan. Berarti kita bisa tafsirkan pasal 64 ini berlaku juga untuk kuota tambahan. Oke, jadi hanya nyebut kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8% dari kuota haji Indonesia. Iya. Jadi ada kuota haji Indonesia, ya, dibagi dua, reguler dan khusus. Ya. Dia nggak membahas apakah itu kuota awal atau kuota akhir. Harusnya begitu ya. Intinya kuota haji Indonesia, 92 versus 8%. Oke, berarti asumsinya yang tambahan 20.000 ini sama dong dibaginya. Harusnya begitu ya, dari yang saya baca sih. Kesimpulannya ke situ tuh. Berarti kan berapa sih kalau dikalikan 20.000 92%? 18.400 ya. 18.400. Yang ininya kurangin 20.000. 1.600. Oke. Clear ya berarti ya? Ini pembagian dari kuota haji Indonesia. Ini tambahan kan? Kuota tambahan. Oke. Nah, ternyata kan kalau saya lihat nih Bang ya, Menteri Agama kita waktu itu, kita nggak menyebut nama lah, Menteri Agama yang menjabat saat itu gitu ya, membuat SK ya, surat keputusan Menteri Agama yang menetapkan bahwa
kuota 20.000 tambahan ini dibagi sama. 50 yang 50. khusus 50%, umum 50% atau reguler 50%, yang khusus 50%. Ya. Nah, kayaknya nih, awal muasal kasus ini muncul karena DPR mempertanyakan nih, Iya. kenapa kok menteri bisa membuat peraturan ya Beda. membagi kuota tambahan ini seperti ini, Oke. tidak mengacu ke Undang-Undang Haji pasal 64 nih, masalah Oke. 8% buat yang haji khusus tadi. Oke. Gitu Ya. nggak sih? Kira-kira? Yang kita dapat begitu ya. Sampai sekarang juga ya kita juga belum lihat bentuk SK aslinya. Oke. Iya. Cuma ada kutipan Tapi di ada kutipan, itu ya. ada berita-berita di medsos, di ini bisa dicari di Google lah, pasti ada lah ya 50% Iya. itu. Jadi kita berangkat asumsinya dari situ ya bahwa Oke. ternyata ada SK 50-50 ini gitu. Jadi 10.000 masuk ke reguler, gitu ya. Ya. 10.000 masuk ke khusus. Ya. Ini yang membuat seolah-olah mereka yang reguler ini Ya. mendapat pengurangan jatah Ya. yang harusnya 28.400, 18.000. 23.320 Ya. ditambah 18.400 Ribu. Ya. kan? Ya. Ya. Jadinya ada pengurangan berapa nih? 8.400. Ya. Ya kan? Itu 8.400 itu bisa buat nambah. Iya. Mengurangi berapa tahun tuh lumayan kan Iya, sebetulnya. iya. Nah, ini yang kemudian dipermasalahkan oleh DPR. Ya. Kenapa kok jadinya larinya ke khusus? Berarti khusus ada penambahan 8.400 ya Bang ya? Ya. Ya kan? Lari ke sini kan berarti kan? Jadi reguler cuma 10.000, tambahannya khusus jadi 10.000 Ya, juga. Jadi yang berkurang banyak ini antrian khusus berarti ya? Yang bertambah banyak. Iya, ya antrian khusus maksudnya jadi Oh, berkurang berkurang banyak. ya, Iya. antriannya ya. Antrian Iya. berkurang. Iya. Jadi kecepatan mengalirnya kalau bisa dibandingkan jadi ya Iya. lebih cepat yang khusus nih. Padahal Ngedorong dia. Iya, padahal yang Gitu. khusus juga udah cepat juga tuh. Iya kan? Nah, masalahnya kan penduduk Iya. Indonesia nih kebanyakan Iya, adalah reguler. mereka yang ngantri di reguler Iya. nih. Tiba-tiba ngelihat antrian khusus kok cepat tuh jalannya tuh. Nah, Iya. ini yang kemudian muncul lah. Wah, ada persepsi, ada apa-apa nih. Iya. Kenapa kok menteri bisa membagi 50-50? Iya. Padahal harusnya 92 dibanding 8%. Iya. Nah, secara hukum nih Bang, ini boleh nggak sih gitu ya, menteri membuat kebijakan dalam keputusan menteri mengatur yang bertentangan dengan undang-undang? Boleh nggak sih secara hukum? Oke, kita nggak akan bahas ini ya, apa namanya? Kita nggak akan bahas tadi kita bilang nggak akan bahas fakta. Oke. Ya, karena kita nggak tahu pertimbangannya apa menteri mengeluarkan ini. Jangan langsung dicap salah gitu Ya, kan. Bisa oke. jadi dia punya pertimbangan yang cukup bagus. Yang kita pernah dengar juga ada yang bilang kan. Jadi entah gimana ceritanya. Ya. Kalau misalnya dimasukin ke reguler semua, itu susah administrasinya dan sebagainya. Oh gini, ya gue kan? tahu Bang, Ya. gue tahu gini. Jadi setahu saya nih, kalau kita bicara masalah haji, kan ada wilayah-wilayah tempat haji itu yang terbatas tempatnya kan. Kayak di Mina lah katakanlah ya. Mina. Ini kan lokasi untuk melaksanakan haji yang luasnya segitu-segitu aja. Ya. Gitu kan. Ketika misalkan Indonesia bertambah 20.000 kuota, tadi kan 221 nih. 21.000 Ya. tambah 20.000. Ya kan? Nah, tadinya Indonesia itu banyak menempati di beberapa titik zonasi. Oke. Seingat gue itu Saudi menetapkan ada sistem zonasi untuk wilayah Mina. tempat seperti Mina ini. Oke. Ada zonasi 1, zonasi 2, 3, dan 4 kan. Oke. Semakin dekat dengan tempat Jamarot, maka semakin mahal nih. 1 paling dekat, 2 agak dekat, 3 udah agak jauh, 4 udah. jauh, bahkan 5 dan seterusnya nih. Oke. Nah, Indonesia tidak menyarankan kita ngambil yang lebih dari 4 gitu. Nah, saat 221.000 ini ditetapkan, kita sudah tahu nih berapa jamaah yang di tempat zonasi 1, mana yang 2, 3, 4. Nah, Tahun 2024 itu haji panas tuh ya. ya masih musim panas itu. Iya, jadi Masih kalau musim misalnya panas. di 5 itu yang orang-orang Indonesia yang nggak biasa 42, 43 derajat, Tambah jauh susah Pak. ya. Jalan jauh kan Iya. ke tempat Jamarat tuh. ya. Nah, disinilah kemudian
ketika ada tambahan 20.000, ini pemerintah ngatur nih katanya nih. Ngaturnya ada di zonasi berapa. Kebanyakan jamaah reguler kan di 3/4. Yeah. Nah, ketika tambahan 20.000 di mana 18.400 itu untuk reguler, berarti 18.400 ini harus masuk ke zonasi 3 dan 4. Yeah. Nah, di sini zonasi 3/4 tenda untuk di Mina itu kan beda kapasitas nih. Katakanlah kalau zonasi 2 satu tenda isi katakanlah cuma 10 orang atau katakanlah 15 orang. Tapi kalau udah 3/4 satu tenda itu bisa puluhan orang tuh. Jadi kalau tambah 18.400 orang, jejelan itu ya? Jejel, sesak napasnya tuh. Nah itu yang menjadi katanya menjadi pertimbangan bagi Menteri untuk tidak membagi 92 versus 8%. Karena 3 dan 4 ini sudah satu rated nih. Ya, make sense ya, make sense. Gitu. Jadi kalau dipaksakan di 3/4, kita nggak bisa mengabsorb semua 18.400. Pilihannya cuma 2. Dan bisa jadi tambah ini ya, kalau rame itu biasa orang tambah sakit itu. Ya Capek aktivitas haji yang luar biasa, terus istirahatnya juga nggak cukup, buat tiduran juga nggak bisa panjang gitu banget ya. Itu ya. Betul. Nanti membuat katanya sih Menteri mempertimbangkan untuk tidak membuat pembagiannya itu 92 ya, kalau memang benar demikian silakan ditanya ke kementerian ya, kita nggak tahu ya, ini namanya spekulasi lah ya. Pilihannya mau dialihkan ke khusus, sisa yang jadi bisa ke sini ya, 2 sama 1 ya. 1 sama 2 nih, atau sudah Indonesia nggak mengambil semua 20.000-nya. Dilepas tuh, dah kita cuma bisa mengabsorb katakanlah setengahnya deh, ya kan 10.000-nya. Berarti nanti sebagian besar di 3 dan 4, sisanya di atau semua di 3 dan 4, nggak ada yang 1 dan 2 gitu. Nah ini yang kemudian pilihan. Nah di sisi lain, jadi ada kemungkinan juga jatah 20.000 itu jadinya nggak kepake semua gitu ya? Semua. Ambil yang bisa dipakai untuk 3 dan 4. Maka ketika nggak diambil mubazir tuh. Padahal setahun 2023 kita itu dapat tambahan hanya 8.000. 2024 dapat 20.000, itu kan berkah sebetulnya tuh. Nah ini yang kemudian jadi nggak dipakai gitu kan? Pilihannya mau nggak dipakai atau dipakai, tapi ketika dipakai ya mau nggak mau ngambil 50-50 nih. Gitu. Nah, Menteri akhirnya membuat peraturan keputusan untuk membagi ini yang tidak sesuai dengan undang-undang. Nah, ini yang kemudian perlu dibahas nih, Bang. Kira-kira masuk nggak ya area teknis seperti ini yang dapat dibenarkan secara undang-undang ataupun secara hukum administrasi negara lah, katakan seperti itu. Nah ini dia nih. Ini udah mulai agak dalam dikit nih. Ini dia. Jadi intinya gini kan, berarti yang jadi pertanyaan ini intinya adalah kalau diputus seperti itu 50-50, itu sah atau enggak, gitu kan? Sah atau enggak, boleh atau enggak, itu kan gampang itulah ya. Boleh atau enggak, karena kayaknya kalau begini, kayaknya sih alasannya sih bisa diterima, gitu kan?